Selamat siang, perkenalkan nama saya Erlian Semanalomo, NIM 1931041109, kelas PJKRC Angkatan 19. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari tujuan instruksional. Yang pertama, bermacam-macam tujuan pendidikan. Setiap negara tentu mempunyai ciri-ciri tentang warna negaranya akan diarahkan. Cita-cita tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tujuan pendidikannya. Sebagai contoh, negara seperti Spartan ingin mengarahkan warga negaranya menjadi manusia yang sangat jasmani dan rohaninya, maka tujuan pendidikan telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya Indonesia Pancasila bagi seluruh warga negaranya. Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Semua institusi atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala kegiatan sekolahnya bagi pencapaian tujuan itu. Inilah yang disebut dengan tujuan umum pendidikan yang secara eksplisit tertara di dalam garis-garis besar haluan negara. Pengembangan di bidang pendidikan berdasarkan atas filsafat negara Pancasila dan diarahkan umat membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan keterampilannya, kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan termaktub dalam Undang-Undang 1945. Kegiatan yang muncul dalam pola kesamaan pendidikan didasarkan pada rumusan tujuan pendidikan nasional ini, sedangkan materinya perlu diisi dari hasil studi empiris tentang harapan-harapan masyarakat mengenai kemampuan pengetahuan dan sikap yang harus dimiliki oleh para lulusan. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari penjabaran tujuan umum menjadi tujuan internasional adalah perumusan lain telah disiapkan oleh para ahli bidang studi sebagai penanggung jawab program kurikuler. Untuk dapat memenuhi harapan dicapainya penguasa terhadap program kurikuler ini, dirumuskanlah suatu tujuan yang disebut tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan untuk masing-masing bidang studi. Dari skema tersebut akan mudah dipahami bahwa pertama, tujuan instruksional adalah tujuan dari masing-masing institusi atau lembaga. Misalnya, tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah, pertama, tujuan sekolah pendidikan guru, dan sebagainya yang masing-masing sudah dicangkup sesuai dengan harapan lulusannya. Kedua, tujuan kurikuler adalah tujuan dari masing-masing bidang studi. Misalnya, tujuan pelajaran pendidikan agama, tujuan pelajaran matematika, tujuan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya, yang akan berbeda dari satu bidang studi di bidang studi lainnya, dan juga dari tingkat institusi yang satu ke tingkat institusi yang lain. Akan tetapi antara tujuan kurikuler suatu institusi dan hubungan dengan tujuan kurikuler institusi yang lain. Pertama, tiap-tiap tujuan baik institusional maupun tujuan kurikuler selalu merupakan sumbangan bagi tercapainya tujuan umum, yakni tujuan pendidikan nasional. Kedua, tujuan instruksional. Materi sesuai bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik di pelajaran sendiri maupun diajaran oleh guru. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu pertama, tujuan instruksional umum, kedua, tujuan instruksional khusus. Ketiga, apakah tujuan instruksional itu memang perlu? Pekerjaan tanpa diketahui arahnya sama halnya dengan berjalan tanpa diketahui mau ke pulau mana kapal akan dilarikan. Kapal itu akan berputar-putar saja di tengah laut luas, kadang-kadang menghadapi ke barat, kadang-kadang menghadap ke timur, dan sebagainya, dan akhirnya tidak diketahui apa hasil yang dilakukan. Keempat, tingkah laku akhir. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses belajar. Di sini tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur. Contoh, pertama, menuliskan kalimat perintah, kedua, mengalihkan pemecahan persepuluhan, ketiga, mengembangkan karya normal, keempat, menyebutkan batas-batas daerah istimewa Yogyakarta, kelima,
menerjemahkan bacaan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Keenam, menceritakan kembali uraian guru. Ketujuh, mendemonstrasikan cara mengukur suhu. Kedelapan, mengutarakan pendapat mengenai suatu yang dikemukakan guru. Kesembilan, menjelaskan hasil bacaan dengan kalimat sendiri. Kelima, kata-kata operasional. Poin A, cognitive domain. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, afektif, receiving, responding, valuing. Organisation. Poin C, physicomotor, muscular or motor skill. Keenam, kondisi demonstrasi. Kondisi demonstrasi adalah komponen TIK yang menyatakan suatu kondisi atau situasi yang dikenakan kepada siswa pada saat ini mendemonstrasikan tingkah laku akhir. Misalnya, pertama, dengan penulisan yang betul. Ketujuh, urut dari yang paling tinggi. Ketiga, dengan bahasanya sendiri. Dengan demikian, maka rangkaian kata-kata dalam rumus TIK menjadi: pertama, siswa dapat menjumlahkan bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan dengan penulisan yang betul. Kedua, siswa dapat menunjukkan letak gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah, urut dari yang paling tinggi. Ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan tentang kisah keluarga dengan bahasanya sendiri. Itulah sedikit materi dari tujuan instrumen instruksional. Sekian dan terima kasih.